الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwan yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah yang demikian luasnya, serta nikmat Allah yang tidak dapat kita menghitungnya, alangkah banyaknya. Salah satunya adalah setelah nikmat Islam dan iman adalah nikmat mengenal dan memahami dan mengamalkan serta mendakwakan sunnah. Yang di dalamnya tentunya penuh dengan kenikmatan yang dapat dirasakan, manisnya ketika kita duduk untuk tafaqquh fid din, mempelajari agama agar kita paham dan kemudian mengamalkannya. Bagi ahli ilmu dan para pelajar ilmiah, tentunya mendakwakannya sehingga sunnah tersebar. Mari kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, sahih-sahih kitab sesudah Al-Quran, dengan kesepakatan para ulama, dan sebesar-besar kitab ilmu sesudah kitabullah. Semoga Allah merahmati dan meridai Al-Imam Al-Bukhari dan memasukkannya ke Jannatul Firdaus dan menempatkannya bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jihadnya demikian besar terhadap Islam, dan beliau menanggung penderitaan yang cukup berat sesuai dengan keimanan dan keislaman serta ilmunya, khususnya pada akhir hayat beliau, sehingga beliau wafat
sebagai orang asing. Tidak ada yang mensolatkannya kecuali satu orang. Karena beliau terusir dari kota tempat kelahirannya, Bukhara. Kemudian beliau mengunjungi sebagian sanak familinya di Samarkand dan beliau wafat di situ. Hanya satu orang. Karena tidak ada orang lain. Beliau dimusuhi oleh banyak orang. Kalau kematian beliau berada di Baghdad, tentu yang mensolatkannya mungkin bisa jutaan. Seperti gurunya Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, tapi beliau terasing. Diusir di sini, diusir di sana, sehingga sendiri. Dan beliau berdoa, ya Allah, bumi sudah sempit bagi saya. Minta dicabut nyawanya. Beliau wafat. Setelah mengucapkan doa-doa yang banyak, wafat. Hanya satu orang kalau tidak salah yang mensolatkan, memandikan dan mensolatkan. Kuburnya ada di Samarkand. Itu sekarang sudah dibangun megah dan orang berziarah. Begitu. Dan itu menyelisihi manhaj beliau. Menyelisihi manhaj beliau. Dikubur di situ, ada kuburannya, ada dibangun masjid di sebelahnya. Dulu masjidnya kecil, semacam musola, tapi masjid sepi orang. Ada kubur al-imam di situ. Nah, itu juga tidak boleh, karena masjid dan kubur harus terpisah. Biasanya yang melakukan seperti itu orang-orang bodoh atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Dengan kekuasaannya dia bisa melakukan apa yang ia atau mereka mau. Kita teringat akan kisah Ashabul Kahfi. Rabbuna menceritakan kisahnya, diawali dengan cerita yang singkat sebagai muqaddimah. Kemudian selanjutnya Rabbuna meluaskannya sampai beberapa ayat. Pada ayat ke-21 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kadzalika a'sarna 'alaihim, dan seperti itulah kami tampakkan keberadaan Ashabul Kahfi kepada manusia yang tadinya tidak diketahui. Allah yang masyhurkan sehingga dikenal, diketahui keberadaannya. Itu makna a'sarna 'alaihim. Untuk apa? Liya'lamu, agar mereka mengetahui anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Bahwa janji Allah hak. Allah tidak akan pernah
mengingkari atau menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya hari kiamat itu, kedatangan as-sa'ah, hari kiamat, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya akan kejadiannya. Kemudian setelah diketahui oleh manusia, maka Allah wafatkanlah Ashabul Kahfi itu. Lalu mereka berselisih. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Ingatlah ketika mereka berselisih, berbeda pendapat di antara mereka tentang urusan Ashabul Kahfi. Faqalu, sebagian berkata, faqalu bnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim. Segolongan manusia mengatakan, bangunlah satu bangunan, tutup saja, sudah. Rabb mereka yang mengetahui keadaan mereka. Tutup gua itu, sudah, tutup. Qala alladhina ghalabu ala amrihim. Berkata orang-orang yang mengalahkan urusan mereka. Tentu yang mengalahkan pendapat mereka siapa? Para penguasa. Para penguasa. Lalu para penguasa ini mengatakan, lanattakhidanna alaihim masjidah. Sungguh kami akan buatkan untuk mereka masjid. Kami akan jadikan tempat mereka itu masjid, tempat peribadatan. Itu dia. Biasanya yang membangun masjid di kubur, ada kalanya orang-orang yang tidak tahu, atau orang-orang yang bersifat al-ghulu, atau para penguasa yang mempunyai amr, perintah. Perhatikan firman Allah. Qala alladhina ghalabu ala amrihim. Segolongan mengatakan, sudah kita tutup, bangun, tutup guanya. Kita buatkan satu bangunan, tutup, sudah. Allah lah yang mengetahui, Rabb mereka lah yang mengetahui keadaan mereka. Kita tidak tahu, tutup saja sudah. Penguasa yang punya perintah dan dapat mengalahkan perintah atau saran dari sekelompok manusia, orang-orang mukminin, mengatakan, lanattakhidanna alaihim masjidah. Sungguh kami akan bangun, akan kami buatkan untuk mereka masjid. Jadi begitu juga lah kubur-kubur para ulama, dibangun masjid. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari, dan sebelumnya Al-Imam Al-Syafi'i. Saya tidak tahu jelas Imam Syafi'i, tapi kuburnya dibangun besar di Mesir. Al-Imam Bukhari ada masjid, sampingnya ini kubur, jadi di taman, atau ada taman, di situ dibangun masjid. Kemudian makin hari sekarang makin megah. Kita tahu bahwa orang-orang yang tidak mengerti yang membangun justru menyalahi manhaj dan sikap beragama Al-Imam Al-Bukhari sendiri. Dia rawi hadis, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Baik, mari kita lanjutkan. Kita masih membahas Kitabul Ghusli, dan sekarang kita akan membaca bab ke-13 dan seterusnya. Silakan Suhail baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimallahu ta'ala fi kitabih Al-Jami' As-Sahih fi Kitabul Ghusl. Babu ghusl al-madhi wal wudu'i minhu. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء
فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، زائدة هو ابن قدامة الثقفي ثقة ثبت. أبي حصين هو الأسدي اسمه عثمان بن عاصم ثقة ثبت. أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب الكوفي مشهور بكنيته ثقة ثبت. Zaidah bin Qudamah apa dikatakan? Thiqatun thabtun. Thiqatun thabtun. Zaidah ini yang meriwayatkan hadis tahrikul usbu'. Hanya dia sendiri yang meriwayatkannya, yang merupakan tambahan atau hadis yang berdiri sendiri dari seorang perawi thiqah, bahkan sangat thiqah. Para imam mengatakan dia sabtun. Maka Al-Hafiz tadi dibacakan Suhail thiqatun sabtun. Berarti pensiqahan yang kedua menurut Al-Hafidh setelah para sahabat. Yang pertama adalah awthaqun nas, ya, dengan isim tafdil, sesiqah-siqah manusia. Yang kedua siqatun sabtun, siqatun hafidhun, siqatun mutqinun. Ini dia Zaidah ini. Oleh karena itu tidak ada alasan kecuali kita terbenam dalam taklid buta atau asabiyah madhabiyah untuk tidak menerima hadis menggerak-gerakkan jari telunjuk yang tidak pernah digugat. Saya ulang, tidak pernah digugat oleh seorang pun ulama sejak Nabi SAW memberikan contoh menggerak-gerakkan jari. Tidak ada yang pernah menggugatnya. Kecuali pada akhir zaman, sebagian dari murid Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala menulis sebuah kitab yang melemahkan hadis tahrikul usbu, yang ia mengatakan syadz karena menyelisihi perawi yang lain. Saya sudah mengumpulkannya. Sebenarnya orang itulah yang syadz. Mengapa? Karena dia menyalahi para imam yang mensiqahkannya. Pertama, lebih alim darinya. Kedua, jumlahnya banyak sekali. Kalau tidak ada orang lain kecuali Syekh Al-Albani, cukup sudah. Apalagi sejumlah para ulama. Yani dia mengatakan bahawa Zaidah riwayatnya menyelisihi riwayat para imam yang lain, yang meriwayatkan juga, ya, meriwayatkan juga, tetapi hanya mengatakan Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuknya. Zaidah memberikan tambahan yang dengan lafaz bahwa Rasulullah SAW yuharrikuha, idza da'a yuharrikuha. Ini sebetulnya tambahan dari rawi yang thiqah, tidak menyelisihi riwayat para imam. Karena masing-masing imam meriwayatkan dari apa yang ia dengar dari syekhnya. Saya telah membahas tuntas permasalahan ini. Ya.
Oleh karena itu ketika ditanya atau ditulisan itu, apa alasan mengatakan bahwa riwayat hadis menggerak-gerakkan jari telunjuk syad atau syadah? Ya karena zaidah menyendiri. Lalu ditanya, apakah penyendirian dari seorang rawi thiqah menunjukkan kelemahan riwayatnya? Kalau dia mengerti ilmu hadis, dia jawab tidak. Karena tidak sedikit di dalam hadis yang seseorang menyendiri dalam meriwayatkannya. Lihat hadis Maimunah tentang sifat mandi janabah. Al-A'mash sendirian meriwayatkannya. Setahu kita ini di Sahih Bukhari. Az-Zuhri juga sendirian, banyak yang sendirian. Atau hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat. Siapa? Yahya bin Sa'id Al-Ansari sendirian meriwayatkan dari siapa? Lihat di Sahih Bukhari di awal hadis pertama. Dari Ibrahim. Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi sendirian meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Alqamah juga sendirian. Alqamah meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab sendirian. Selesai itu. Yang kedua, riwayat zaidah menyelisihi para imam. Saya menurunkan di kitab Al-Masail jilid 2. Silakan Suhail ambil jilid 2. Ini ilmu ikhwan. Jilid Takhrij ilmiah, ini masalah ke-29, judulnya Takhrij ilmiah dari hadis Wa'il bin Hujr tentang menggerakkan jari telunjuk di waktu tahiyyah atau tasyahud, dan bantahan terhadap mereka yang mendoifkannya atau melemahkannya dengan dasar ilmiah mengikuti mustalah ahlul athar atau ahlul hadis. Ini tahun 90, karena saya memuat permasalahan ini, bantahannya ya, di majalah Al-Muslimun nomor 238 tahun 1990. Sebagian ikhwan dari Purwokerto menulis surat kepada saya menanyakan tentang hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il bin Hujr
beredar dari jalan Zaidah bin Qudamah, yang di situ ada fara'aituhu, berkata Wa'il, thumma rafa'a usbu'ahu, kemudian beliau mengangkat jarinya, kan begini, ya, angkat begini, bukan begini, bukan pula begini, gini, rafa'a. Fara'aituhu, lalu aku melihat beliau yuharrikuha, harraka yuharriku, menggerak-gerakkan tentunya, bukan bergetar begini. Ini menyalahi lafaz tahrik. Yad'u biha, beliau berdoa dengannya, menunjukkan dari awal. Duduk, angkat, ya, baca, bergerak. Itu riwayat dari Zaidah. Zaidah meriwayatkan dari Asim bin Qulayb. Asim bin Qulayb meriwayatkan dari bapaknya, Qulayb bin Shihab. Qulayb meriwayatkan dari sahabiyun jalil, Wa'il bin Hujr. Ini muhajir, yakni para orang-orang yang datang kepada Nabi dari negeri Yaman. Sama seperti Abu Hurairah. Nah, yang meriwayatkan dari Asim bin Qulayb, itu bukan hanya Zaidah rawi ini. Ada banyak sini. Ada Bishr bin Mufaddal, ya. Ada Sufyan al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, Syu'bah bin Hajjaj, Abdullah bin Idris, Zuhair bin Muawiyah, Sharik bin Abdullah, Israel bin Abi Ishaq, Salam bin Sulaim, Abdul Wahid, Ibn al-Fudail, Abdul Jabbar bin Ala, Sa'id bin Abdul Rahman. Dengan Zaidah berarti ada 14 orang. Saya mengatakan di sini semua riwayat di atas dari 14 jalan telah saya takhriz dan saya turunkan satu persatunya dalam takhriz ilmiah saya terhadap kitab Sunan Abi Daud nomor 726 dan seterusnya. Yang jadi pembicaraan kita dalam masalah ini ialah riwayat Zaidah bin Qudamah, yang dalam riwayat ini ada tambahan lafaz yang tidak terdapat di dalam riwayat-riwayat yang lain, yaitu yuharrikuha. Kemudian saya menjelaskan bahwa Zaidah telah disiqahkan oleh banyak orang. Dalam hal ini para imam telah ijma' tentang sangat siqahnya Zaidah. Jadi bukan hanya siqah, tapi sangat. Bahkan beliau seorang rawi yang sabtun dalam mendengar hadis dari syekhnya. Lebih dari itu, beliau adalah salah seorang imam dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga beliau dijuluki Sahibus Sunnah. Ya. Adapun Asim bin Qulayb seorang rawi thiqah, sebagaimana akan datang penjelasannya dengan luas dalam bantahan kami terhadap nadwa muzakarahnya majalah Al-Muslimun. Qulayb juga thiqah. Ya. Nah, bagaimana dengan 13 rawi yang tidak menyatakan tahrik? Muridnya Syekh Muqbil yang menulis kitab, ya, diikuti oleh para pelajar yang belajar di Yaman, kemudian ditaklidi oleh para pelajar yang
ada di keluaran Madinah. Semuanya silsilah taklidiyah, bukan bahasan ilmiah. Kalau bahasan ilmiah, coba mereka bantah kitab Ibnu Saini yang saya kasih kata pengantar. Dia menulis sebuah risalah kecil, tetapi insya Allah tidak terbantahkan. Coba ini yang S1 sampai 3 bantah itu kitab. Sampai hari ini, sejak diterbitkannya kitab itu, tidak ada yang bantah. Hujjahnya kuat. Ya, ada mungkin dijual, itu udah habis. Diterbitkan oleh Maktabah Muawiyah. Tidak ada yang bantah sampai hari ini. Karena 13 imam yang meriwayatkan itu tidak menafikan riwayat zaidah. Kalau ada riwayat la yuharrikuha, Nabi tidak menggerak-gerakkan jari, baru berbenturan, dan itu ada. Dan saya sudah membahasnya. Itulah riwayat yang syad. Di luar riwayat zaidah, bukan dari jalan Wa'il bin Hujr. Dari jalan Abdullah bin Zubair, saya bahas juga di sini. Kemudian isyarah, mengisyaratkan tidak menafikan adanya menggerak-gerakkan jari. Sama juga orang panggil gini, biasanya menggerak aglabiyahnya. Oleh karena itu para imam gak ada yang melemahkannya. Ya, maka kitab Ibnu Saini rahimahullah taala, yakni tegak dengan hujjah, tidak ada yang bisa membantahnya. Ia bawakan hampir seluruh riwayat. Ya, itla'nya cukup luas. Tadinya saya mau inikan sebuah risalah, tapi beliau bilang, saya tulis saja. Ya, silakan tulis. Saya lihat, dibahas dulu. Ya, kuat ya, terbitkan. Pakai penerbitan saya. Sampai hari ini, sejak anak muda itu meninggal dalam usia 34 tahun. Meninggal tahun 2013, 10 tahun. Sebelumnya kitab itu sudah terbit. Silakan keluaran Jami'ah bantah kitab itu. Kalau mampu, saya yakin tidak mampu umumnya. Karena apa? Silsilah taklidiyah itu bukan bahasan. Jadi jangan tertipu dengan esteller. Ilmu itu lebih luas dari sekedar gelar. Ya, itu. Nah, ini saya jelaskan karena bertepatan dengan rawi zaidah. Kemudian Abi Abdurrahman tadi As-Sulami an Aliin, yani hadis ini dari Musnad Ali, qala, dia berkata, kuntu rajulan madza'an, aku adalah seorang yang sering keluar madzi. Madza'an, banyak sering keluar madzi. Al-Hafidh menjelaskan bahwa lafaz madzi bisa dibaca mimnya fathah, zalnya sukun, ya-nya takhfif. Jadi madzi, madzyun, madzi. Ya. Bisa juga dibaca zalnya kasrah,
madhi. Yakni tasydid, madhi. Itu yang umumnya kita gunakan, madhi. Kita jarang melafazkan madhi. Madhi. Dua-duanya itu adalah lafaz yang fasih. Fa'amartu rajulan, lalu aku memerintahkan seseorang. Dalam riwayat lain dikatakan orang tersebut adalah Miqdad bin Aswad. Dalam sebagian riwayat yang lain adalah Ammar bin Yasir. Mungkin dua-duanya. Ayyas'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, agar ia menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri belum berani secara langsung limakani ibnati, karena kedudukan anak perempuan beliau sebagai istriku dan aku sebagai menantu beliau. Dalam lafaz riwayat yang lain beliau mengatakan malu, saya malu menanyakan langsung. Ya, berarti Ali ini mungkin sehat ya, sehat orang itu. Fasada. Lalu orang yang disuruh Ali yaitu Miqdad bin Aswad menanyakan, bagaimana dengan menanyakan kepada Nabi SAW orang yang keluar madhi, sering keluar madhi. Faqala, maka beliau menjawab, tawadda waqsil zakaraka, wudu'lah dan cucilah kemaluanmu. Waw di sini bukan waw tertib, wudu dulu baru cuci kemaluan, bukan. Tapi waw di sini waw lil jam'i, untuk menjamak. Yakni cucilah kemaluanmu. Berarti di sini ada kekhususan untuk madhi dicuci, tidak memakai ahjar, batu atau tisu, dan diharuskan menggunakan air. Waqsil, cuci. Zakaraka. Kemudian kalau kamu ingin mendirikan salat, wudu, watawadda. Bukan tawadda itu karena keluar madhi lalu berwudu, tidak. Wudu itu digunakan untuk salat, seperti kencing, buang air kecil atau buang air besar. Paham itu ya? Nah, kemudian di antara hukumnya ya, menunjukkan bahwa madhi najis. Karena kalau tidak najis tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan untuk mencucinya. Berdasarkan waqsil zakaraka, ini dalil atau hujjah yang kuat yang menjelaskan bahwa air madhi najis dan wajib dibersihkan, dicuci. Ya, semampunya. Nah, dari pembahasan mengenai najis yang kita bahas, pertama, masih ingat ya? Pertama, air kencing dan kotoran manusia. Dikecualikan air kencing bayi yang belum memakan sesuatu selain ASI. Ya, ini tentu tidak ada perselisihan. Yang kedua, air liur anjing. Ada perselisihan. Tetapi yang lebih kuat, karena ada sabda Nabi SAW, tuhuru ina'i ahadikum
tuhuru ina'i ahadikum, dalam lafaz al-Imam Muslim, bukan lafaz Bukhari. Sucinya bejana salah seorang kamu apabila dijilat atau diminum oleh anjing, maka dicuci 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Lafaz tuhur, suci, mafhumnya kalau tidak dicuci itu tidak suci, yakni masih najis. Yakni tuhur lawan dari najis. Oleh karena itu najisnya air liur anjing, ketetapan hukum itu yang ditetapkan oleh sebagian ulama, kuat hujjahnya. Dan ini jelas menyelisihi mazhab Bukhari dan al-Imam Malik. Bukhari tidak mengatakan najis air liur anjing, itu pendapat beliau, sudah kita bahas panjang lebar bagaimana jalannya itu, ya. Dan kita memilih yang lebih kuat, yang lebih dekat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena majlis ini saya bina dari dulu tidak terikat dengan salah seorang imam dan salah satu mazhab. Kita beredar bersama mereka, beredar dengan nusus, nas-nas Alkitab dan sunnah. Yang ketiga, rawth atau rawthah. Dan Nabi SAW mengatakan najis, riksun. Sudah kita bahas di Kitabul Wudu. Dan itu yakni kotoran, ya. Itu dibatasi dengan kotoran himar, keledai. Dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dijelaskan bahwa itu kotoran keledai. Kemudian ahli lughah, yakni sebagian ahli lughah bahasa mengatakan bahwa rawth atau rawthah bisa juga masuk kepada bigal dan kuda. Berarti kalau kita kumpulkan rawth itu terbatas pada kotoran keledai, kuda dan baglah. Baglah itu adalah hewan yang hasil campuran pernikahan, perkawinan antara kuda dengan keledai. Maka anaknya bernama baglah. Bentuk jamaknya bigal. Itu yang ketiga. Yang keempat, babi. Itu ayat Al-Quran. Yang kelima, darah haid dan nifas. Yang keenam, madhi. Ini punya nas yang kuat. Ya, walaupun dipersisikan tetap, karena ada sebagian riwayat dipercikan gitu. Ya, ada pembahasan. Tetapi ini nas yang cukup kuat. Ya, kita harus mengambil yang ada nasnya atau yang menunjukkan kekuatan dalil atau yang akrab, lebih dekat kepada kebenaran. Begitu caranya. Maka madhi, bahkan sebagian ulama mengatakan ini sebetulnya nasnya jelas, kuat untuk memasukkan bahwa madhi najis. Sedangkan mani tidak najis. Tetapi mewajibkan mandi. Keluar madhi najis tetapi tidak mengharuskan mandi. Tidak ada nas. Tapi wudu bagi yang mau sholat. Yang ketujuh yang diperselisihkan adalah bangkai. Apakah ia najis atau tidak najis? Karena antara kaul dan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam
seakan terjadi kontradiksi. Ini hadis-hadis yang mukhtalif. Di sebagian hadis menunjukkan bangkai itu najis. Apa hadisnya? Idza dubigal ihab faqad tahura. Apabila kulit bangkai itu disamak, dibersihkan, ya, maka ia menjadi suci. Mafhumnya kalau belum disamak, maka bangkai itu najis. Berdasarkan itulah sebagian ulama mengatakan bahwa bangkai itu najis. Sebagian mengatakan tidak memasukkan bangkai ini najis karena ada hadis yang lain bahwa Nabi SAW pernah memegang telinga bangkai kambing. Nah, ini jadi permasalahan di situ, Ya. Para pelajar silahkan meneliti di kitab fikih yang berdalil, besar berdalil. Di kitab Syarah Hadis Subulus Salam dan yang sesudahnya Nailul Awtar atau kitab Madzahib, banyak sekali. Silakan Suhail baca. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah, babu man tatayyaba thumma ightasala wa baqiya atharu at-tib. Terus. حدثنا ابن نعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. أبو النعمان السدوسي هو محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري لقبه عارم ثقة ثبت تغير في آخر عمره. أبو عوانة ووضاء اليشكوري إبراهيم بن محمد بن المنتشر ابن الأجدع الحمداني الكوفي ثقة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. آدم هو ابن أبي إياس شعبة بن حجاج الحكم ابن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت. إبراهيم هو إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي أسود بن يزيد فقهاء كوفيون تابعيون. نعم. Bab man tatayyaba. Bab penjelasan mengenai hukum dibolehkannya bagi orang yang tatayyab, memakai parfum, minyak wangi, lalu dia melakukan hubungan suami istri, jima, thumma ightasala, kemudian ia mandi. Mandi di sini tentu mandi janabah. Wa baqiya atharat tib. Sedangkan bekas-bekas minyak wanginya itu masih tersisa, masih ada. Padahal ketika ia selesai mandi janabah, dia ihram untuk umrah atau haji. Nah, ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena yang terlarang
memulai memakai minyak wangi saat ihram, sesudah ihram. Adapun sebelum ihram, bahkan disukai bagi laki-laki melumurkan minyak wangi ke badannya, bukan ke kain ihramnya, di badannya, di rambutnya minyak wangi pakai. Ya, biasanya mandi ihram, sunnah mandi ihram. Kalau ini pembicaraannya mengenai mandi janabah. Sudah mandi ya sudah. Dia minyak wangi itu masih ada, masih tercium. Bagaimana hukumnya? Boleh. Ini dia. Bahkan Aisyah membantah Ibnu Umar nih, kelanjutan dari hadis nomor 267 ini hadis 270. Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Muhammad bin Al-Muntashir. Qala, dia berkata, sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah. Fadzakartu laha qaul Ibnu Umar. Lalu aku terangkan kepada beliau perkataan, yakni pendapat Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, ma uhibbu, aku tidak suka, an usbiha, pagi-pagi muhriman, aku sebagai muhrim orang yang sedang ihram. Beda dengan mahram. Sering orang mengatakan, oh ini enggak ada muhrimnya nih. Ini salah bahasanya. Ini harus dengan mahram, bukan harus dengan muhrim. Muhrim itu orang yang ihram, muhrim. Ya, mulai sekarang kita ubah. Kalau perempuan bersama mahram, bukan muhrim. Ya. Ibnu Umar mengatakan, saya tidak suka kalau saya ihram andahu tiban, masih tersisa minyak wangi di badanku, itu saya tidak suka. Faqalat Aisyah, maka Aisyah menjelaskan kepada Muhammad bin Muntashir berdasarkan dalil. Orang harus jawab dengan dalil, jawab dengan dalil, jawab dengan dalil. Ana tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri yang memakaikan, melumurkan minyak wangi ke badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sendiri. Tsumma tawafa fi nisaihi. Kemudian beliau berkeliling kepada istri-istri beliau. Ini sudah kita bahas, maksudnya adalah menjimai. Satu semua. Tsumma asbaha. Kemudian pagi-pagi muhriman beliau ihram. Dalam riwayat yang kedua dari jalan yang lain, Aisyah mengatakan, an Aisyah qalat ka'anni anzuru ila wabisit tib fi mafriqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Seakan-akan aku melihat yakni bercak atau kilatan minyak wanginya, minyak wangi tersebar di badan atau di Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dalam keadaan ihram, dalam keadaan ihram. Jadi Aisyah melihat bekas-bekas minyak wangi itu, bekas-bekas parfum yang dia lumurkan, dia pakaikan ke badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbercak, terlihat, berkilat begitu. Ya mungkin di rambutnya ini, ya begitu. Terbantahkanlah perkataan Ibnu Umar, terbantahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan di nomor 267 Aisyah mengatakan, yarhamullahu Aba Abdurrahman.
Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Umar. Barangkali beliau lupa itu maksudnya. Padahal beliau juga Ibnu Umar haji bersama Rasulullah SAW. Tapi aku kuntu utayyibu Rasulullah SAW. Aku yang memberikan minyak wangi. Kemudian berkeliling. Ini ada faedah ikhwan. Apabila ingin bersenggama dengan istri, baguskan diri. Gosok gigi, wangi mulutnya. Ya, juga istri begitu. Kemudian pakai ada minyak wangi, badan. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa berkeringat atau apa. Lihat Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberi minyak wangi, dia berkeliling pada istrinya. Sedap. Tahu sedap enggak? Iya. Kasih makan apa supaya mulut wangi, gosok gigi atau makan permen apa wangi-wangian, yang ada permen wangi-wangian. Maka kasih istri wangi. Antum mau berdekatan, mau bercumbu. Enggak ada anak-anak kan bagus. Itu. Lihatin Nabi SAW. Ana tayyabtu Rasulullah SAW, thumma tawafa fi nisaihi. Aku yang memakaikan minyak wangi. Tapi minyak wanginya yang disukai istri, bukan nyong-nyong. Minyak wangi yang bagus, baunya enak. Ya, istri pakai minyak wangi, sedap. Itu. Walaupun tidak melakukan bermesraan, kan tidak selalu melakukan hubungan intim, kan tidak. Kan mungkin bercumbu, kan enak. Begitu. Ini Nabi. Jangan mulut bau apa yang tidak sedap, gitu ya kan. Begitu. Ya. Bersih Nabi itu ya. Wangi Nabi itu. Itu sudah diajarkan. Itu kaum muslimin Islam pertama yang menegakkan kebersihan seperti itu. Kewangian seperti itu. Sudah sering nih saya jelaskan. Islam yang pertama meletakkan dasar membersihkan mulut. Kata Nabi, aku telah sungguh sering memerintahkan kamu menggosok gigi. Itu ya. Kadang-kadang mungkin sudah lama atau bangun tidur mulut tidak sedap. Terus Suhail baca lagi. باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة ابن أبي روات أبو عبد الرحمن المروزي ثقة حافظ. عبد الله هو ابن المبارك. Ya. Bab takhlil syar, menyelah-nyelahi rambut, yakni yang dimaksud pangkal rambut ini. Selahi. Hatta idza dhanna, sehingga apabila ia menyangka, ini zon berat, atau mengetahui, alimah, annahu qad arwa basharatahu, bahwa ia telah menyiramkan air ke pangkal-pangkal rambutnya,
ke pangkal rambutnya, afadha alaihi, maka ia mengalirkan atau menyiramkan air ke tubuhnya. Ini salah satu sifat atau cara mandi janabah. Bagi yang memiliki rambut, ya, baik tebal, ya, ambil air kan, disela-selahi. Abdan tadi, ini kunyah ya, Abdullah bin Uthman namanya. Abdullah di situ tadi Abdullah bin Mubarak. Hadis ini beredar dari jalan Hisham bin Urwah dari bapaknya, yaitu Urwah bin Zubair an Aisyah qalat. Ini hadis Aisyah diulang-ulang oleh al-Imam. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala min al-janabati ghassala yadayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa, yakni kebiasaan beliau itu ditunjuki oleh lafaz kana. Apabila beliau mandi dari janabah, ghassala yadayhi, beliau mencuci kedua tangannya. Ya, dalam hadis yang lain Maimunah, beliau mencuci farjinya. Kalau bangun dari tidur malam, maka beliau mencuci dahulu kedua tangannya 3 kali. Kalau di luar mandi malam, tidak perlu. Kemudian beliau membersihkan farjinya. Ya. Kemudian beliau mengusapkan tangannya ke dinding. Tangan kiri tentunya kan, yang membersihkan farji, tangan kiri. Kemudian dia cuci tangannya. Ya boleh saja kita, walaupun tidak ada sabun, boleh saja kita ikuti dinding, tidak ada masalah. Terus kita cuci tangan dengan sabun. Nah, kemudian berwudu. Wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Beliau berwudu seperti wudunya untuk salat. Thumma iktasala, kemudian beliau mandi, menyiramkan air. Thumma yukhallilu biyadihi sya'arahu. Kemudian beliau menyelah-nyelahi rambutnya. Ya, selah-selahi rambutnya. Hatta idza dhanna, sehingga apabila beliau telah mengetahui atau menyangka dengan persangkaan berat, annahu qad arwa basharatahu, bahwa beliau telah menyiramkan air, yakni ke pangkal rambutnya, afadha alaihi al-ma' 3 marrat. Beliau menyiramkan ke kepalanya 3 kali siram. 3 kali siram. Thumma ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian beliau menyiramkan atau menyiramkan air ke seluruh jasadnya, tubuhnya. Itu ya, mandi janabah ya. Iya, suel. وقالت كنت أتغسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. Oh iya, ada lagi ya. Waqalat, ini dengan sanad sebelumnya. Waqalat dengan sanad sebelumnya, bukan muallaq. Dan beliau, yakni Aisyah juga mengatakan, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku pun pernah mandi, yakni aku mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana, satu bak mandi. Ya. Kalau sekarang udah mudah, ada shower orang, ada bak bed up, ya, bisa mandi berdua kalau muat, kecil buat 1 orang. Nah, itu ya macam-macam sekarang sudah mudah.
Begitu. Ya. Ini ya. Nagrifu minhu jami'an. Kami mensauknya ya, mengambilnya bersama. Yani dalam riwayatnya bergantian. Mungkin ngambil dengan tangan atau ngambil dengan gayung apa ada dahulu. Walhasil berganti-gantian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bercanda di situ bermesraan. Aisyah buru-buru ambil, Nabi bilang sisakan, nanti Nabi buru, Aisyah bilang sisakan buat saya. Ini bolehnya suami istri seperti itu. Iya. Terus Suhail baca. Babu man tawadda'a fil janabati thumma ghasala sa'ira jasadihi wa lam yu'id ghasla mawadi'il wudu'i minhu marratan ukhra. Iya, ini bab penjelasan mengenai hukum orang yang berwudu man tawadda'a fil janabah. Ketika akan mandi janabah, berwudu dulu. Ya, ini salah satu sifat mandi janabah. Menunjukkan bahwa berwudu dalam mandi janabah tidak wajib. Saya sudah mengulang-ulang keterangannya, ada 3 sifat. Thumma ghasala sa'ira jasadihi. Kemudian ia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Walam yu'id ghasla mawadi'il wudu'i minhu marratan ukhra. Dan ia tidak mengulang mencuci bagian-bagian atau tempat-tempat anggota wudu pada kali yang lain, pada kali kedua, enggak. Tertibnya ini yang mandi janabah yang sempurna. Apabila melakukan hubungan di waktu malam, tentu sebelum subuh atau mendekati subuh atau pas masuk waktu subuh, kita mandi karena mau sholat subuh. Ya, mandi. Nah, karena bangun tidur tentu sunnah. Ini tidak terkait dengan mandi janabah. Menyiramkan air ke telapak tangan 3 kali. Sebelum kita memasukkan tangan kita ke bejana. Kemudian tentunya kita berkemih, kencing, ya biasanya bangun tidur, ya terus membersihkan farji dengan tangan kiri. Kalau mengikuti ya usap ke dinding, terus cuci tangannya dengan sabun. Ini bisa kita bersihkan dengan sabun, ya sudah ma'ruf lah. Selesai. Ya, kita tidak kencing lagi, ya, udah tuntas. Ya, biasanya orang-orang yang sudah ada umur 60-an atau apa, itu enggak tuntas-tuntas kencingnya. Gitu. Kencing lagi. Gitu. Wudu, nah, tangan ya, kemudian berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung, mencuci muka, ya. Kemudian sekalian janggutnya, yang punya janggut ya, begitu. Kemudian di sela-sela rambutnya, ya. Lalu tangan, kemudian disiram kepala 3 kali. Kemudian mandi, ya pakai sabun apa semuanya. Dia kan sudah berwudu. Selesai, menyingkir sedikit ya, itu mungkin kebersihan itu. Lalu cuci kedua kaki. Dan tidak diulang lagi wudu selama tidak batal. Kalau pengen kencing lagi ya wudu lagi. Dan kencing lagi. Iya kan? Dan kencing lagi ya wudu, batal. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam. Paham enggak? Jadi setelah berwudu sempurna atau mencuci kaki diakhirkan, ya, maka tidak perlu diulang lagi wudunya. Tentunya selama tidak atau belum batal. Misalnya buang angin
atau mau kencing lagi, nggak tahan, nanti mau sholat nahan kencing lagi, ya wudhu lagi. Di luar mandi janabah itu, mandi janabahnya sah dong, wudhunya yang tidak sah, batal, ya wudhu lagi untuk sholat. Paham saya kira. Dibawakan lagi hadis di sini, hadis Maimunah. An Maimunah qalat wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'an lil janabati fa aqfa bi yaminihi ala shimalihi marratain aw thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tempat air wudunya untuk mandi janabah. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Beliau mencucinya 2 atau 3 kali. Dalam riwayat yang terpisah yang tidak terikat dengan mandi janabah, ini kelihatannya kalau bangun malam ya, 3 kali. Tsumma ghassala farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Tsumma daraba yadahu bil ard awil ha'iti marratain aw thalathan. Kemudian beliau mengusapkan tangannya ke tanah atau ke dinding. Ini rawi ragu, yang benar ke dinding ha'it 2 atau 3 kali. Tangan kiri ya. Tsumma madmada wastanshaqa. Kemudian beliau berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung lalu mengeluarkannya. Wa ghassala wajhahu wa dhira'aihi. Kemudian beliau mencuci muka dan kedua tangannya. Tsumma afadha ala ra'sihi alma. Kemudian beliau menyiramkan air ke kepalanya. Ini dalam riwayat yang lain 3 kali. Tsumma ghassala jasadahu, kemudian beliau mencuci, yakni menyiram air ke tubuhnya. Tsumma tanaha, kemudian beliau menyingkir, faghassala rijlaihi. Lalu beliau mencuci kedua kakinya, yakni mencuci kedua kaki dalam berwudu diakhirkan dalam riwayat Maimunah. Qalat, Maimunah berkata, fa'ataituhu bi khirqatin, lalu aku berikan kepada beliau handuk. Falam yuridha, dan beliau tidak menginginkannya. Faja'ala yanfudu biyadihi, tetapi beliau mengebutkan, mengibaskan dengan tangannya gini. Air diinginkan, kibas. Menunjukkan pakai handuk bersihkan boleh. Karena beliau tidak melarang. Jadi mengusap ya, bekas wudu, bekas mandi janabah kayak handuk. Kalau enggak basah-basahan gitu ya. Begitu. Saya kira paham itu ya, mudah dipahami ya. Yakni wudu tidak diulang lagi, sah wudunya. Jadi wudu ketika mandi janabah digunakan untuk sholat sah selama tidak batal. Terus. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تاباه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري. عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الجعفر الجعفي أبو جعفر البخاري المعروف بالمسند ثقة حافظ.
عثمان بن عمر بن فارس العبدي البصري أصله من بخاري ثقة قيل كان يحيى بن سعيد لا يرضاه. Utsman bin Abdullah bin Muhammad huwa al-Ju'fi. Ini orang Bukhara. Al-Imam memberikan judul bab ke-17 dalam Kitabul Ghusri, idza dzakara fil masjid. Apabila, yakni hukum seseorang apabila ingat ketika berada di masjid, annahu junubun, bahwa ia janabah, junub, belum mandi janabah, masih junub, ingat. Nah, itu kadang-kadang terjadi pada kaum muslimin, masuk masjid bahkan sudah sholat, ingat, segera keluar, baik sebagai makmum maupun imam. Atau ini Nabi SAW sebagai imam. Gimana kalau dia ingat? Yakhruju, dalam salah satu naskah, kharaja, ia keluar kama huwa, sebagaimana keadaannya itu dalam keadaan junub, wala yatayammamu, dan ia tidak bertayammum. Ini membantah sebagian pendapat yang mengatakan ya sudah, dia tidak usah keluar dari masjid, tayamum saja. Nah, ini tidak tepat. Karena kejadian berdasarkan nas. Berarti salah satu bab yang diberikan al-Imam adalah untuk menjelaskan fikih dari hadis dan membantah pendapat yang lemah, yang menyelisihi atau menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau wala yatayammamu, tidak berwudu, tidak bertayamum, tapi keluar dari masjid mandi. Atau kalau di masjid sekarang sudah ada toilet yang dapat digunakan untuk mandi. Tidak pulang ke rumah agak jauh, di sini bisa mandi. Mandi janabah mudah. Ambil satu gayung di tangan, tuh, siram kepala 3 kali, yang mudah ya. Yang ambil cara yang kedua, siram ke seluruh tubuh. Antum sudah tahu. Selesai wudu. Itu cara yang mudah dan cepat. Atau yang pertama, langsung mandi, satu gayung cukup. Basahin, diratain, kaki. Ini perlu praktek, ikhwan. Praktek, ya, bersama istri-istri antum yang sudah punya istri ya, istri. Kalau punya istri, diajarkan istri sambil dilihat ini, baca, ulang, ya, ulang. Salah-salah nggak ada masalah, orang belajar. Apa? Ada cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Itu mengajarkan istri. Ya, banyak-banyak mandi janabah. Sehat tidak? Sehat. Ya? Ada kedua pahala. Pahala jima, wa fi bud'i ahadikum ajrun. Dalam senggama kamu terdapat pahala. Senggama kamu. Sahabat sampai heran kok orang menyalurkan syahwatnya berpahala. Nabi SAW berkias gitu. Gimana kalau diletakkan kepada yang haram, berdosa tidak? Berdosa. Begitu juga kalau diletakkan kepada yang halal, berpahala. Itu pertama. Yang kedua, mengamalkan sunnah setelah antum belajar sini. Berpahala. Saya mau ngamalkan sunnah Nabi. Ya, walaupun antum sudah tahu gitu, tapi ini kan beda. Ini baca hadis kita. Senang mengamalkannya. Nikmat. Kayak hadis kita baca untuk apa? Diamalkan. Sebagian antum atau sebagian besar sudah beristri, beranak, bercucu. Praktekkan.
Diajarkan. Ada kitab Sahih Bukhari dibaca. Ya. Kita baca hadis ini riwayat dari An Abi Hurairah. Qala uqimatis salatu. Salat telah diqomatkan, diiqomahkan. Telah ditegakkan qomat. Wa uddilatis sufuf qiyaman. Saf-saf telah ditegakkan lurus. Urus saf. Fakharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami untuk menjadi imam. Falamma qama fi musallahu, tatkala beliau berdiri di tempat salatnya ketika imam, dzakara, beliau ingat annahu junubun, bahwa beliau masih junub, belum mandi. Faqala lana, maka beliau bersabda kepada kami, makanakum, diamlah di tempat kamu. Diri itu para sahabat, gak ada yang keluar dari saf. Oh, belum takbir kan ya, belum. Thumma raja faktasala, kemudian beliau kembali ke rumah, lalu beliau mandi. Thumma kharaja ilaina, kemudian beliau keluar kepada kami, wa ra'suhu yaqturu, sedangkan rambutnya ya, kepalanya, rambutnya meneteskan air habis mandi janabah. Fakabbara fasallaina ma'ahu, lalu beliau takbir, takbiratul ihram, dan beliau salat, dan kami salat ma'ahu, bersama beliau sebagai makmum. Di sini apabila ingat ya mandi janabah tidak perlu tayamum ketika air ada. Al-Bukhari mengatakan wala yatayammamu, karena ada pendapat tidak perlu keluar dari masjid tapi tayamum. Pendapat tersebut menyelisihi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, lanjut, Suhail. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. أبو همزة اسمه محمد بن ميمون المروازي ثقة فاضل. Iya. Kembali riwayat Maimunah diulang oleh Al-Imam, tapi dalam judul babu nafdil yadain, bab mengebutkan atau mengibaskan kedua tangan minal gusli, dari mandi, anil janabah, dari mandi janabah, yakni tidak memakai handuk. Jadi bersihkan dengan tangan, kibaskan gini air. Oleh karena itu hadis sebelumnya ketika Nabi SAW keluar, rambutnya meneteskan air bekas mandi janabah. Ya, kalau kita ya pakai handuk boleh, handuk dibersihkan. Kalau mau pakai kain, mau pakai celana basah. Hadisnya sama nih, hadis Maimunah. Qalat Maimunah an Ibn Abbas qala qalat Maimunah wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan fasatartuhu bisawbin. Aku letakkan untuk Nabi air
untuk beliau mandi. Aku letakkan untuk Nabi ghuslan, air untuk beliau mandi janabah. Fasatartuhu bithawbin, lalu aku tutup dengan pakaian. Beliau mandi di situ, menunjukkan bahwa kain buat penutup mandi beliau tebal, tidak tipis. Maimunah yang tutupin, karena Maimunah kan istrinya. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sekarang mandi sendiri. Kadang-kadang berdua istrinya. Gitu. Selang-seling barangkali. Kadang-kadang dengan istrinya Maimunah mandi berdua, kadang-kadang dengan istrinya Aisyah mandi berdua. Mungkin dengan istrinya yang lain, tidak tahu kita. Kadang-kadang beliau sendirian ini, ditutupi oleh istrinya. Wasabba ala yadayhi faghasalahuma, thumma sabba biyaminihi ala shimalihi, faghasala farjahu, fadaraba biyadihi al-arda famasahaha, thumma ghasalaha. Habis mengusap ke dinding 3 kali, ya cuci lagi tangannya. Kita dengan sabun lagi cuci, bersih. فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه. Kemudian beliau menuangkan air ke kepalanya. Sebelumnya tentu menyelah-nyelah. Wa afadha ala jasadihi thumma tanaha faghasala qadamayhi. Selesai. Fanawaltuhu thawban. Lalu aku beri asyahid di sini. Selesai mandi beliaunya, aku berikan thawb, kain untuk mengusap air basahannya. Dalam riwayat yang lain mindil. Dalam riwayat yang lain khirqatun. Dalam riwayat ini thawb. Menunjukkan bahwa rawi meriwayatkan bil makna. Yang semuanya itu sama, yaitu kalau bahasa kita handuk. Paham? Paham. Falam ya'khudhu, beliau tidak mengambilnya. Fantalaqa, dan beliau pergi. Wa huwa yanfudu yadayhi. Asyahid di sini. Wa huwa yanfudu yadayhi. Beliau mengebutkan, mengibaskan kedua tangannya, membersihkan air. Terus Suhail. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثني إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها 3 فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي أبو محمد الكوفي نزيل مكة. قال الحافظ صدوق رمي بالإرجاء، ولكن قال الحاكم قلت للدارقطني فخلاد بن يحيى ولكن قال الحاكم قلت للدارقطني فخلاد بن يحيى قال ثقة إنما أخطأ في حديث واحد. وقال العجلي ثقة. وقال الخليل في الإرشاد ثقة. وقال العجلي العجلي ثقة. وقال الخليل في الإرشاد ثقة. وإبراهيم ابن نافع المخزومي المكي ثقة حافظ. الحسن ابن مسلم هو ثقة أيضا. Iya. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari syekhnya, bahkan min kibar, dari pembesar, guru besar beliau, Khalad bin Yahya. Berselisih para imam, tadi dinukil sebagian oleh Suhail. Ada yang mengatakan thiqah, ada yang mengatakan di bawahnya saduq la ba'sa bih. Imam Ahmad mengatakan thiqatun aw saduq. Yani dia thiqah atas kurang-kurangnya saduq. Imam Abu Daud mengatakan la ba'sa bihi.
Abu Hatim mengatakan mahilluhu as-sidqu, dia saduq. Sebagian mengatakan thiqah. Al-Hakim, Al-Ijri, Al-Khalili tadi disebutkan Suhail. Dan termasuk Bukhari, karena dia Bukhari memasukkannya ke dalam kitab sahihnya yang beliau mensyaratkannya rawinya thiqah, ini rawi asli. Ya, Khalad thiqah atau paling tidak saduq. Kemudian hadis ini hadis Aisyah qalat, yakni al-Imam memberikan judul bab man bada'a bisyiqqi ra'sihi al-ayman fil ghusli. Bab memulai dari, yakni menyiram ya, dari kepala yang sebelah kanan sini di dalam mandi janabah, dalam mandi fil ghusli, dalam mandi janabah. Ini faedah lagi, mendahulukan yang sebelah kanan. Dibawakan hadis yang sudah dibawakan ya. An Aisyah qalat kunna idza asaba ihdana janabatin akhadhat biyadayha thalatha fawqa ra'siha thumma ta'khudhu biyadiha ala shiqqiha al-ayman wa biyadiha ukhra ala shiqqiha al-aysar. Tadi al-syahid yakni ala shiqqiha al-ayman wa biyadiha al-ukhra ala shiqqiha al-aysar. Barangkali ini ikhwan, karena kita dibatasi waktu, kita akan sambung pada Sabtu depan insyaallah taala, pembahasan yang selanjutnya sampai selesai kitab Al-Ghusl, Kitabul Ghusli. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.